Assalamualaikum. The material today is present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. What is present perfect tense? Start in the past, continues up to present. Dimulai dari masa lampau dan berkelanjutan sampai saat sekarang ini. Adapun struktur dari present perfect tense yaitu menggunakan have dan has. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan have dan he, she, it menggunakan has. Kemudian ditambahkan dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. The present perfect tense dalam bentuk afirmatif atau kalimat positif, I have eaten, you have eaten, he has eaten, she has eaten, it has eaten, we have eaten, you have eaten, they have eaten. Sedangkan dalam bentuk negatif, I haven't eaten, you haven't eaten, he hasn't eaten, she hasn't eaten, it hasn't eaten, we haven't eaten, you haven't eaten, they haven't eaten. Dan dalam bentuk interrogatif, have I eaten, have you eaten, has he eaten, has she eaten, has it eaten, have we eaten, have you eaten, have they eaten. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa present perfect tense ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Di sini kita bisa melihat ada verb 1 atau infinitive, verb 2, simple past, dan verb 3 atau past participle. Take, took, taken, bring, brought, brought, buy, bought, bought, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, go, went, gone, give, gave, given, make, met, met, meet, met, met, read, 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 see, saw, seen, speak, spoke, spoken. Nah, itulah tadi kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Sedangkan untuk kata kerja beraturan atau regular verb cukup menambahkan ed. Misalnya seperti study, studied, studied, atau play, played, played. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat rumus dari present perfect tense berikut ini. Dalam bentuk kalimat positif, subjek ditambah have atau has ditambah past participle atau kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. I have read the book. He has bought the book. Dalam bentuk kalimat negatif, subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah past participle atau kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. I have not read the book. He hasn't bought the book. Dan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, have atau has diletakkan di awal, kemudian ditambah dengan subjek ditambah past participle atau kata kerja bentuk ketiga ditambah objek. Have I read the book? Has he bought the book? Sedangkan present perfect tense dalam kalimat nonverbal atau yang tidak menggunakan kata kerja, rumusnya adalah sebagai berikut. Dalam bentuk kalimat positif, subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah complement. She has been a doctor. Dalam bentuk kalimat negatif, subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah complement. She has not been a doctor. Sedangkan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, have atau has diletakkan di depan, ditambah subjek, ditambah been, ditambah complement. Has she been a doctor? Adapun keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense bisa berupa just, already, yet, before, still, since, dan for. Just
berarti baru terjadi atau bisa juga diartikan baru saja. Misalnya, they have just arrived here. Already bisa diartikan sudah atau telah. Present perfect tense adalah pola yang menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan. Misalnya, I have submitted the homework already. Yet artinya adalah belum. Yet adalah keterangan waktu present perfect tense khusus buat kalimat negatif dan interrogatif. Has Jara found the job yet? She hasn't applied any job yet. Before. Dalam bahasa Indonesia, before berarti sebelumnya. Keterangan waktu yang digunakan untuk memberi penekanan apakah sesuatu sudah terjadi sebelumnya. Kata ini sangat pas dipakai pada akhir kalimat. Have we met before? I have never seen him before. Still. Keterangan waktu ini memiliki makna masih. Still memberi penekanan bahwa suatu kegiatan masih belum dilakukan atau bahkan sudah dan masih berlanjut sampai sekarang. He still hasn't finished the project. Since dan for. Since berarti sejak, digunakan untuk menyatakan kapan sesuatu dimulai. Sedangkan for artinya selama, mengungkapkan kurun waktu tertentu. We have lived here since in 1980. We have lived here for 37 years. Baik, untuk mengukur pemahaman kita mengenai present perfect tense, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Fill the following blanks with the correct verb tree. Silahkan diisi titik-titik berikut ini dengan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Misalnya, I have bla 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 a delicious cake menjadi I have made a delicious cake. Oke, kerjakan di buku tulis kalian. See you next meeting. Bye.